Shalom saudaraku, kekasih-kekasih Kristus, senang sekali bisa kembali berjumpa di dalam perenungan kita pada hari ini. Dan tema renungan kita hari ini adalah investasi terbaik. Dikutip dari Lukas 16 ayat 10 sampai ayat yang ke-15, dan saya membacakan ayat yang ke-10 saja buat setiap kita. Demikian firman Tuhan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada berbagai cara yang dilakukan orang untuk berinvestasi. Ada yang dalam bentuk properti, ada yang dalam bentuk emas, ada yang bentuk tabungan deposito, dan sebagainya saudaraku. Nah, ada banyak orang yang melakukan sesuatu untuk berinvestasi. Tetapi bagaimana dengan Alkitab mengajarkan kita, apa yang Alkitab berikan buat setiap kita. Saudaraku, Alkitab bilang kita harus setia dengan perkara-perkara kecil untuk mendapatkan harta yang sesungguhnya, yaitu harta rohani. Atau kita harus setia dalam perkara-perkara kecil untuk dapat menginvestasikan investasi yang terbaik. Saudaraku, apa yang dimaksud dengan setia dalam perkara kecil? Maksudnya adalah ketika Allah mempercayakan kita harta dalam dunia ini, maka saudaraku mari kita kelola dengan baik. Ketika Allah mempercayakan kita apapun di dalam dunia ini, maka mari kita pakai untuk kemuliaan Allah dan jangan merubahnya menjadi tuan atas hidup kita. Ketika Tuhan percayakan uang yang melimpah buat kita, ketika Tuhan memberikan kita harta dan kekayaan yang banyak, jangan kita bergantung kepada harta dan kekayaannya. Mari kita tetaplah setia kepada Allah. Kesetiaan pada perkara-perkara kecil saudaraku adalah investasi terbaik pada sesuatu yang lebih besar dan lebih bernilai. Dan yang itu adalah bersifat kekal. Saudaraku, uang adalah harta kecil yang Tuhan percayakan buat kita di dalam dunia ini. Dan jika kita setia mengelola dengan baik apa yang Tuhan percayakan buat kita di dunia ini, maka kita sedang mengerjakan sesuatu yang membawa kita menjadi dipercaya untuk harta yang sesungguhnya, harta yang lebih besar dan harta yang bernilai kekal, yang tidak ngengat dan tidak dicuri oleh siapapun juga. Saudaraku, semua harta kita dalam dunia ini adalah harta yang hanya sebentar saja. Harta yang sesungguhnya, harta yang kekal adalah harta yang rohani, yang tersimpan di sorga dan yang abadi saudaraku. Jadi investasi terbaik kita adalah harta rohani. Saudaraku, bagaimana caranya menginvestasikan harta rohani? Mari kita kembali kepada Alkitab. Alkitab mengajar kita, setialah dalam perkara-perkara kecil. Karena dikatakan barang siapa setia di dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga di dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar, tidak setia di dalam perkara-perkara kecil, mustahil dia mendapatkan perkara-perkara besar. Atau barang siapa tidak setia di dalam harta duniawi yang Tuhan percayakan kepada kita, mustahil dia bisa mendapatkan harta sorgawi, harta yang besar. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam seluruh aspek kehidupan kita, semua yang dipercayakan Allah buat kita, maka mari kita mengerjakan itu dengan baik. Mari kita melakukannya dengan baik. Mari kita mendapatkan harta dalam dunia ini dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang jujur. Dan mari kita tetap setia kepada Allah dan bukan kepada harta di dalam dunia ini. Kiranya firman Tuhan ini, renungan ini menolong kita untuk tetap mendapatkan, menginvestasikan harta yang terbaik, yaitu harta yang tersimpan di sorga. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ajar kami untuk tetap setia di dalam perkara-perkara kecil. Ajar kami untuk tetap setia kepada Tuhan, tidak berpaling, tidak condong hati kami kepada harta yang ada di dalam dunia ini. Melainkan hati kami hanya tertuju kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, tolong dan ajar kami, ingatkan kami selalu. Demi Kristus Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.
Amin. Demikian saudaraku, sampai jumpa di dalam renungan berikutnya. Shalom.